Kisah mengerikan ini terjadi pada Sophie, personel band religi lokal yang mendapat panggilan manggung di salah satu desa di kaki Gunung Merapi pada November 2011 silam. Saat itu Sophie yang tergabung dalam kelompok band itu sebagai vokalis diundang oleh seorang bernama Pak Tugio untuk mengisi acara di rumahnya. Setelah oke dengan tanggal manggung dan pembayaran di muka, ia bersama bandnya pergi ke rumah Pak Tugio dengan menggunakan motor. Jarak antara rumah Sophie dan lokasi acara sebenarnya cukup jauh. Tapi pemilik acara tidak membekali personil dengan angkutan jemputan, hingga terpaksa Sophie dan bandnya membawa motor dan saling berboncengan menuju lokasi, berbekal petunjuk arah dari sang pemilik acara. Saat itu, rombongan Sophie berjumlah 8 orang. Dan Sophie dibonceng oleh salah seorang rekannya. Sophie sendiri asli orang Surabaya dan datang ke Yogyakarta karena kuliah. Menjadi vokalis band ini adalah sampingannya untuk menambah uang saku selama ia menempuh pendidikan. Sophie yang hanya ikut tanpa tahu siapa dan di mana lokasi acara, lalu bertanya kepada rekannya yang membawa motor. "Ini kita acaranya nanti di daerah mana, Mas?" "Daerah X, patokannya ada lapangan nanti dekat-dekat sana," ujar rekannya itu. Memang biasanya cukup mudah menemukan sebuah acara, apalagi dengan panggung besar hanya dengan menyebutkan daerah dan patokan lokasi rumahnya saja. Dari sana, biasanya bisa terlihat keramaian yang menandakan lokasi tempat mereka manggung nantinya. Acara apa ya? Hajatan pernikahan, syukuran rumah, apa acara desa? Tanya Sophie. Wajar jika Sophie menanyakan ini. Tentu saja ia perlu tahu lagu dan pembawaan apa yang cocok ia tampilkan di atas panggung nanti. "Lah, saya juga nggak tahu. Itu yang nerima job si Mas Samsul," balas rekan Sophie tanpa melepaskan pandangannya dari jalan raya. Desa X ternyata berada di arah kaki Gunung Merapi. Dari Maguwo, iring-iringan motor itu terus melaju dan meninggalkan hiruk-pikuk jalan besar. Kini, mereka memasuki jalan perkampungan yang begitu sepi dan hari yang semakin sore. Rombongan ini berangkat pukul 4 sore. Namun hingga menjelang maghrib dan hari mulai gelap, mereka sama sekali belum menemukan lokasi yang dimaksud. Keanehan mulai dirasakan Sophie pada momen ini. Mengapa lokasinya begitu jauh dan mereka tidak kunjung sampai? Apalagi di tengah jalan menuju lokasi yang semakin dekat dengan puncak Merapi, Sophie melihat sebuah bangunan mal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Posisi mal juga begitu kontras dengan keadaan di sekitarnya yang begitu rimbun dengan pepohonan asri. Selain itu, Sophie juga melihat seorang pria tua yang mengangkut 2 wadah besar berisi air di punggungnya, serta berjalan sendirian di hari yang sudah gelap itu. Lewat dari waktu maghrib, rombongan melewati sebuah jembatan yang di bawahnya terbentang sungai dangkal yang terhubung dengan aliran Merapi. Tanpa dikomando, para pengendara motor rombongan membunyikan klaksonnya beberapa kali ketika melintasi jembatan itu. Sophie yang bingung karena rekan-rekannya membuat keributan, padahal hari sudah malam, serta tidak ada kendaraan lain yang menghadang rombongan mereka, kemudian bertanya, "Kenapa pada klakson, Mas?" "Itu di bawah jembatan tadi banyak orang yang ketimbun waktu erupsi tahun lalu, Mbak,"
Jadi kita ngehormatin lah dengan klakson, jawabnya lagi. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam, rombongan ini akhirnya menemukan patokan yang disebutkan oleh pemilik acara. Sebuah lapangan golf. Nah, dari sini harusnya udah deket nih. Katanya kalau ketemu lapangan golf, lurus lagi nanti acaranya deket-deket jalan ini, kata teman Sophie. Namun dari lokasi lapangan itu, sama sekali tidak ada tanda-tanda keramaian. Mungkin masih ke atas lagi, kata salah satu personil yang lain. Karena masih belum menemukan lokasi acara, rombongan pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri jalan menanjak yang semakin mendekati jalur puncak Gunung Merapi. Meskipun sudah menemukan lapangan golf yang dimaksud, hajatan atau acara apapun itu tidak pernah mereka temukan. Padahal hari sudah semakin larut menjelang jam 9 malam. Dan udara di sekitaran kaki Gunung Merapi semakin dingin. Hingga pada salah satu sisi jalan, rombongan ini bertemu dengan sekumpulan pria yang berkerumun di tepi jalan. Tapi tidak ada rumah atau apapun di sana. Karena merasa sudah tersesat, Sophie ditunjuk untuk bertanya kepada kumpulan pria itu mengenai rumah Pak Togio, orang yang mengundang mereka. Permisi Pak, mau tanya, tahu rumahnya Pak Togio tidak ya Pak? Tanya Sophie. Pria-pria itu memandangi Sophie dan berujar, "Lah, ini rumahnya Mbak," jawab mereka sambil menunjuk sisi sebelah Sophie. Dan tiba-tiba saja di lokasi yang awalnya gelap gulita serta atap berantak itu muncul dua buah rumah entah dari mana. Kondisi rumah itu juga memprihatinkan. Jendelanya berlubang tanpa kaca, daun pintunya rusak, serta banyak debu bertumpuk di sana-sini. Awalnya Sophie ragu, terlebih hanya ada dua rumah saja di sana dan itu pun tanpa ada panggung atau acara. Hampir saja ia akan melanjutkan perjalanan kalau bukan karena kemunculan seseorang dari rumah itu dan memanggil mereka masuk. Ternyata benar, rumah usang dan berdebu itu adalah rumah sang penyelenggara acara yang mengundang Sophie serta bandnya itu. Akhirnya, kelompok itu pun masuk ke rumah tersebut. Keadaan dalam rumahnya sama dengan yang terlihat di luarnya. Kondisinya begitu usang dengan tikar anyaman yang begitu tua. Bahkan di bagian depannya terdapat sesajen dari beberapa macam bunga yang ditaruh di wadah. Sophie dan kelompoknya lalu duduk di atas tikar usang itu, kemudian mengamati keadaan rumah. Rumah ini benar-benar seperti rumah setengah jadi, atau bahkan seperti rumah lama yang sudah bertahun-tahun tidak diurus. Saat mereka sedang memperhatikan kondisi rumah, seorang anggota rumah lalu datang dan menawarkan teh hangat kepada rombongan Sophie. Teh untuk menghilangkan dinginnya udara kaki Merapi. Namun ketika Sophie mencicipi teh yang dihidangkan, rasa teh itu terasa sangat aneh. Rasanya lebih seperti air rebusan bunga melati yang dicampur bunga-bunga lain dengan aroma yang menyengat. Karena tidak sanggup menelan teh itu, Sophie kemudian beralih ke air mineral dalam kemasan yang juga disajikan di hadapannya.
Tapi sekali lagi Sophie tersentak karena air mineral yang dihidangkan masih mengenakan kemasan lama yang beredar tahun 90-an. Sophie sangat mengenali kemasan lawas ini karena dosennya pernah membahas transformasi kemasan air tersebut dalam salah satu kuliah. Namun karena tidak ada pilihan, Sophie akhirnya tetap meminumnya. Dan setelah membasahi kerongkongannya dengan air, Sophie izin untuk merapikan kembali makeupnya yang sudah hilang saking lamanya perjalanan. Rumah itu memiliki 2 kamar di sisi kanan dan kiri yang bersebelahan. Sebelum Sophie berjalan, sang bapak pemilik rumah itu sempat berpesan, "Kamarnya yang kiri ya nak, jangan ke yang kanan," ujarnya. Namun entah apa yang ada di pikiran Sophie, ia justru membuka pintu kanan. Terlihat di dalam ruangan itu, ada seorang wanita berambut panjang dan memungungi Sophie. Dan ketika pintu terbuka, perlahan kepala wanita itu menoleh pelan ke arah Sophie, dan ia segera menutup pintu itu lagi rapat-rapat. Sophie yang trauma segera pindah ke kamar kiri. Ia meminta satu rekan lainnya yang juga perempuan berserta suami rekannya itu untuk juga ikut dan menemaninya berhias dan merapikan penampilan. Baru beberapa menit berhias, orang rumah itu masuk dan berkata kepada Sophie dan yang lainnya, "Ayo cepat-cepat, acara udah dimulai mas, mbak. Itu di luar tamu udah pada nungguin." Sophie jelas bingung karena saat kedatangannya tadi, ia sempat mengira salah rumah karena tidak adanya panggung atau apapun. Namun saat ia keluar, ternyata di luar sudah ada sebuah panggung, tata lampu, rombongan para tamu dan sound system yang telah terpasang. Entah sejak kapan berada di lokasi itu. Penontonnya juga sangat banyak, terdiri dari bapak-bapak di bagian depan panggung dan ibu-ibu di sisi samping dan belakang panggung. Tapi mereka semua sama, dalam keadaan menunduk dan diam dengan pandangan kosong. Sophie dan krunya dengan sopan melewati rombongan ibu-ibu itu sambil menyapanya. "Permisi ya bu." Namun, semua orang di sana begitu hening dan diam tanpa menjawab sapaan Sophie. Ketimbang acara syukuran yang meriah dan penuh kebahagiaan, acara ini justru terasa begitu hening dan sepi. Namun, Sophie tetap profesional dan tampil membawakan lagu demi lagu religi di acara yang tidak ia ketahui apa tujuannya itu dan siapa pengantinnya jika memang adalah syukuran acara pernikahan. Bahkan keberadaan banner bertuliskan nama pengantin yang biasanya terpasang pun tidak ada di sana. Akhirnya, Sophie sempat mencoba mencairkan suasana dengan melemparkan pertanyaan dan candaan kepada para penontonnya. "Ayo, dari bapak-bapak ada request lagu tidak?" Biasanya hal seperti ini, para pria di depan akan menyambut pertanyaan Sophie dan menyebutkan judul-judul lagu yang terkenal. Namun, berbeda dengan para pria berpakaian hitam dan berpeci di hadapannya kini, tidak ada satupun yang menjawab maupun mengangkat kepalanya. Semuanya masih menunduk. Sontak, hal itu membuat Sophie khawatir kalau penampilannya membosankan dan tidak mendapat respon baik dari para tamu. Singkat cerita,
Setelah sesi penampilannya usai dan akan berlanjut ke acara selanjutnya, Sophie dan krunya izin turun panggung untuk istirahat dan akan naik kembali menjelang penutupan acara nanti. Namun saat hendak turun, mereka dilarang dan diminta untuk tetap berada di atas panggung, serta menyimak acara selanjutnya yang ternyata adalah penyampaian ceramah oleh salah satu pendakwa. Lagi-lagi, hal cukup aneh Sophie rasakan saat itu. Tema yang dibawakan penceramah tadi bertema kematian dan ajal. Jauh dari yang biasa dibawa seorang penceramah di acara tasyakuran, yang biasanya bertema tentang pentingnya rasa syukur atau keutamaan ibadah menikah. Dan setelah acara ceramah selesai, Sophie kembali tampil bersama bandnya. Hingga di pertengahan lagu, tiba-tiba saja para penonton pria mengangkat kepala mereka hampir secara bersamaan. Dan Sophie sadar, orang-orang di hadapannya bermata putih tanpa ada bagian hitam di bola matanya. Penyanyi kedua band itu, selain Sophie mendekat, dia kemudian memegangi tangan Sophie sambil bergetar. Namun entah keberanian dari mana, Sophie tetap melanjutkan lagunya hingga selesai, walaupun orang-orang di hadapannya tetap tanpa ekspresi dan apresiasi. Bahkan, hingga lagu terakhir dan biasanya panitia atau keluarga mempelai diundang naik untuk menyumbang lagu. Saat itu, tidak ada satupun yang merespon hingga penampilan mereka selesai dengan sangat canggung. Setelah turun panggung, Sophie bersama rekan perempuannya pergi ke toilet yang hanya di dalam rumah tempat mereka datang tadi. Tapi ternyata di dalam sana begitu riuh dengan orang yang tertawa. Awalnya, Sophie masuk dan mengira orang-orang itu menertawakan sesuatu. Sampai akhirnya Sophie tersadar bahwa mereka semua melihat ke arah Sophie dan temannya. Mereka semua tertawa dengan suara melengking khas kuntilanak. Mereka menertawai Sophie tanpa alasan yang jelas. Sophie bergegas masuk ke WC yang keadaannya seperti WC terbengkalai. Dia pun segera buang air kecil secepat mungkin. Dan setelah beres, ia keluar dan segera menarik tangan rekannya untuk secepat mungkin pergi dari rumah itu. Dan saat keluar, ternyata Sophie dan rekan perempuannya sudah ditunggu oleh anggota band laki-laki dekat panggung. "Makan dulu yuk," ujar mereka sambil membawa Sophie ke rumah di sisi satu lagi dari panggung. Di sana mereka dihidangkan makanan. Terlihat teman-teman Sophie makan dengan lahap makanan yang ada di sana. Namun tidak dengan Sophie. Sophie menolak. "Silahkan dimakan, nak," tawar salah satu orang di sana. Sophie menggeleng. Bukan karena tidak lapar, tapi yang ia lihat, piring-piring yang mereka hidangkan adalah berbagai macam jenis kembang. Bukan makanan atau lauk pauk pada umumnya. Namun, entah kenapa rekan-rekannya makan dengan begitu santai. Sambil menunggu rekannya makan, Sophie mengajak ibu yang menghidangkannya makanan untuk mengobrol. "Bu, mohon maaf, ini acara apa ya? Pengantinnya mana?" tanyanya Rama. "Pengantinnya sudah mati, nak." Sontak, bulu kuduk Sophie langsung meremang. Sophie yang sudah tidak tahan lalu meminta pulang sesegera mungkin. Dengan panik, Sophie meminta teman-temannya segera berkemas dan segera pergi dari lokasi itu. Hingga akhirnya dengan tergesa,
Mereka semua mengendarai motor dan menyusuri jalan untuk pulang. Saat itu jam sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Rombongan melaju dengan kecepatan tinggi dan terus membunyikan klakson secara bersaut-sautan. Hingga mereka menemukan jalan dengan lampu pertama yang cukup terang. Di sana, Sophie sudah merasa cukup lega saat itu. Sampai tiba-tiba saja ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dan ketika ia hendak menoleh, sebuah suara yang berat dan besar terdengar memanggilnya dari atas. Sophie. Sontak, Sophie menoleh ke atasnya, dan di sana sudah ada sosok raksasa yang memandang ke arahnya dan seperti hendak meraih tubuhnya. "Mas, cepat mas," kata Sophie menangis dan panik sambil memukuli punggung rekannya yang membawa motor. Motor melaju dengan cepat. Dan saat itu juga Sophie melihat makhluk-makhluk mengerikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Hingga akhirnya, rombongan itu berhasil menemukan jalan raya dengan beberapa kendaraan yang masih melintas. Namun, posisi mereka berbeda dengan jalan tempat mereka masuk sore tadi. Berbeda dengan tadi sore yang memakan waktu hampir 5 jam, kali ini mereka sampai di jalan raya hanya 1 jam saja. Sophie pun segera pulang dalam keadaan sudah demam dan trauma. Ia baru berani menceritakan ke keluarganya keesokan harinya dan hanya kepada kembarannya. Sophie menutup cerita ini dari orang tua dan pacarnya rapat-rapat. Tapi pada akhirnya Sophie menceritakan kepada pacarnya sebagai alasan mengapa ia demam saat itu. Pacar Sophie yang tidak percaya akhirnya berniat kembali ke lokasi itu dan mengajak Sophie ikut sebagai penunjuk jalan. Sophie berkali-kali menolak. Namun rasa penasaran pacarnya memaksa Sophie menurut. Dan untuk kedua kalinya, sore itu ia diboncengi pacarnya pergi ke lokasi yang sama. Sophie masih ingat betul nama desa dan orang yang mengundangnya. Bahkan ia menuliskannya di kertas jika tiba-tiba lupa. Singkat cerita, motor yang dikendarai pacar Sophie berjalan menuju arah yang sama dengan yang ia lalui kemarin. Saat itu sudah lewat waktu asar dan perasaan Sophie sudah mulai tidak enak. Namun, tiba-tiba saja ia hilang arah. Ia merasa jalur ini begitu berbeda dengan yang terakhir ia ingat. Bahkan mal besar yang ia lewati malam itu seakan lenyap tidak bersisa. Khawatir salah arah, Sophie pun bertanya kepada seorang ibu-ibu yang tengah berjalan di tepian jalan tepat di samping lokasi pemakaman. "Permisi, mohon maaf Bu, tahu alamat ini tidak ya?" tanya Sophie sambil menyodorkan kertas bertuliskan lokasi alamat acara kemarin. "Oh, di sana Mbak, masih lurus. Dulu di sana posisi desanya, tapi sekarang udah nggak ada lagi Mbak." Sontak, Sophie lemas mendengar hal itu, tapi tidak dengan pacarnya. Walaupun Sophie sudah merengek minta pulang, pacarnya tetap membawa motor menyusuri lokasi yang menurut ibu tadi merupakan bekas alamat yang kini sudah hancur itu. Dan benar saja, pada akhirnya jalan itu pun terputus. Di ujung jalan, Sophie menemukan banyak bangkai truk dan bus yang rusak parah dibiarkan berkarat di sana. Tidak terlihat ada jalur desa ataupun rumah warga yang beberapa waktu lalu ia kunjungi.
saja, pengalamannya itu begitu membekas dan menyisakan traumatis berkepanjangan pada Sophie. Hingga akhirnya dia dibawa pada salah satu toko di Yogyakarta untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah ia menceritakan pengalamannya, orang itu berkata, "Oh, berarti kamu satu lagi yang juga diundang ke sana," ujar orang itu. "Maksudnya gimana, Pak?" "Sebelum kamu, ada orang lain yang juga datang ke sini dan ceritanya mirip sama apa yang kamu sampaikan sekarang. Lokasinya juga sama persis. Bedanya kalau dia diundang di sana sebagai tamu dan kamu diundang sebagai pengisi acara," jelas orang itu. Melalui tokoh agama itu juga Sophie mengetahui dulu saat Merapi erupsi, desa tempat ia tampil beberapa waktu lalu, salah satu warganya sedang mengadakan walimahan pernikahan. Namun baru saja akad akan dilakukan, Merapi erupsi dan seluruh desa tertimbun material vulkanik. Akibatnya, bencana yang tiba-tiba itu menewaskan para penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri, termasuk keluarga yang melakukan pernikahan itu dan juga para tamu yang hadir. Jika Sophie hanya mendapatkan trauma dan menutup dalam-dalam cerita ini sendirian, nasib lebih memilukan terjadi pada rekan-rekannya yang juga ikut saat itu. Di antara mereka mengalami depresi beberapa bulan setelah kejadian itu, hingga akhirnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, ada juga yang tertimpa penyakit hingga tubuhnya menjadi kering dan habis. Bahkan acara itu adalah kali terakhir Sophie berkumpul dan tampil bersama regunya. Sebelum akhirnya Sophie memutuskan berhenti dan pensiun karena trauma.